pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara Malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai penutup rangkuman berita hari ini, kami telah menyiapkan 3 informasi yang akan kita mulai dari ekspor pinang biji dari Jambi. Presiden Joko Widodo hari ini melepas ekspor 7 kontainer komoditas pinang biji dari Muaro Jambi. Presiden meminta ekspor pinang biji yang unggul dan berkualitas ditingkatkan, sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Kabar ekonomi lainnya pemirsa dari Medan, Sumatera Utara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Wilayah 1 mengingatkan para pelaku usaha untuk kembali taat pada aturan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19, khususnya setelah ada relaksasi terkait pandemi. Penutup malam ini kami hadirkan kreasi lentera Ramadan elektronik yang dibuat dari limbah plastik, seperti bungkus mie instan, sumpit bambu, serta mangkuk dan gelas plastik. Seperti apa prosesnya? Berikut informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memaparkan Indonesia memiliki 152.000 hektar lahan yang ditanami pohon pinang dan 22.000 hektarnya berada di Provinsi Jambi. Pada tahun kemarin, ekspor komoditas tersebut dari seluruh tanah air mencapai 5 triliun rupiah. Presiden mengungkapkan pinang merupakan sebuah komoditas ekspor yang banyak dibutuhkan di Thailand, Iran, India, Cina, dan Pakistan. Presiden berharap nantinya pinang akan menjadi sebuah komoditas ekspor dalam jumlah yang lebih besar lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden ketika melepas ekspor 7 kontainer komoditas pinang biji dari CV Indokara Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada 7 April 2022. Tidak hanya menggantungkan kepada pohon-pohon pinang yang sudah ada, tapi tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri Pertanian untuk menyiapkan varietas yang unggul, yang baik, yang memiliki kualitas yang bagus nantinya bijinya, dan kita harapkan kita bisa mengekspor dalam jumlah yang lebih besar lagi. Jokowi mengatakan jumlah ekspor yang besar dan baik akan memberikan pendapatan kepada para petani. Jokowi juga berharap komoditas tersebut menjadi salah satu komoditas unggulan bila dikelola dengan manajemen yang modern dan lebih baik. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah mempertimbangkan kegiatan usaha, khususnya UMKM yang sudah beradaptasi pulih dari pandemi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai hari ini, Rabu 6 April, mencabut aturan relaksasi penegakan hukum, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kepala KPPU Wilayah 1 Medan, Ridho Pamungkas, mengingatkan para pelaku usaha di Sumatera Utara agar kembali menaati prosedur terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Selama ini, karena ingin membantu pemerintah dalam menyediakan berbagai kebutuhan seperti pengadaan sembako dan alat kesehatan guna penanganan COVID-19, prosedur penggunaan anggaran sedikit longgar dengan banyak melakukan penunjukan langsung. Hal ini dikarenakan peraturan KPPU nomor 3 tahun 2020 terkait relaksasi memang memperbolehkan hal tersebut. Namun setelah dicabut pada hari ini, para pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti proses tender proyek sebagai wujud persaingan usaha sehat. Dengan dicabutnya Perkom terkait dengan relaksasi oleh KPPU, artinya pengadaan barang dan jasa ataupun kegiatan perjanjian ataupun pemanfaatan posisi dominan yang berhubungan dengan proses penanganan COVID itu sudah kembali normal, di mana KPPU sudah kembali bisa menangani, tidak mengecualikan penanganan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID. Ridho menambahkan, pencabutan aturan relaksasi penegakan hukum secara efektif mulai diberlakukan pada 1 Mei mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Barang bekas yang berasal dari bungkus mie instan, sumpit bambu, mangkuk, dan gelas plastik disulap oleh seorang warga Pontianak bernama Hari Eko Rifanto menjadi lentera atau lampion elektronik untuk menghiasi lorong jalan permukiman penduduk di Kecamatan Pontianak Kota pada Rabu 6 April. Selain berfungsi sebagai penerangan dan penghias malam di sepanjang bulan Ramadan, lentera hasil kreativitas anak negeri tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi limbah sampah plastik di Kota Pontianak. Ketua Kreasi Iseng Anak Negeri Provinsi Kalimantan Barat, Hari Eko Rifanto mengatakan, seluruh bahan baku untuk membuat lentera Ramadan tersebut dikumpulkannya dari sejumlah pedagang bakso, serta bekas makanan siap saji dari orang yang berbuka puasa. Bahan utama memang saya untuk warna itu saya menggunakan bekas bungkus mie instan, dan penunjang yang lainnya saya pakai mangkok-mangkok plastik yang biasa untuk sajian bubur kacang. Sampah itu juga susah didaur ulang, jadi untuk sedikit untuk mengurangi keluhan dunia tentang sampah. Proses kerjanya juga gampang dan itu pun juga bisa ditularkan, tidak perlu punya skill, yang penting mau dan niat. Hari menambahkan jumlah sampah saat bulan Ramadan dapat dipastikan mengalami peningkatan. Saat ini dirinya sedang mencari ide baru untuk menggunakan limbah yang sulit didaur ulang lainnya menjadi sesuatu yang bisa memiliki nilai manfaat untuk lingkungan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita-berita tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Namun Anda tetap dapat mengakses berbagai informasi lainnya di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran Antara TV di UCTV. Nantikan tayangan Kilas Nusantara esok hari mulai pukul 9 pagi. Terima kasih dan selamat malam.